warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG PEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izal dengan NIM 25019114907, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 4 LPDK UN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 16 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pokok menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap jemaah di kelas 9 MTS Rahmatul Menggoreng Lumajang. Selamat menyaksikan. Siap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memulai pembelajaran di pagi hari ini. Supaya berjalan dengan lancar, kita absensi dulu. Nizam Hadir. Rafi Hadir. Zainuri Hadir. Nilna Hadirah. Nia Hadirah. Wilda Safa Hadirah. Nada. Hadirah. Untuk agar kita semuanya semangat dalam belajar di pagi hari ini, mari kita ice breaking dulu guna agar supaya pembelajaran kita lebih fokus dan lebih mengarah kepada kesemangatan. Fokus pagi hari ini, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, setelah kita berikan semangat kepada kalian semuanya, marilah kita kemudian menyanyikan lagu kebangsaan kita guna supaya kita itu lebih mencintai kenegaraan kita. Berdiri semuanya. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mengandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Inilah tanahku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada satu pembahasan di mana Al-Quran tidak akan lepas dengan bacaan yang harus diucapkan di lisan supaya kita mendapatkan berkah daripada Al-Quran sendiri. Mari kita berkata bersama-sama membaca ayat dengan khusyuk sesuai dengan makharijul huruf, supaya kita meneliti lebih lanjut Al-Quran itu sehingga bacaan-bacaan yang kita akan ucapkan memberikan keberkahan
pahala jika dibaca dengan benar sesuai dengan tajwid. Kalau kita masuk pada pembahasan inti dalam Al-Quran, yaitu goreng Al-Quran. Mari kita buka bacaan tadarus bersama dengan surat yang pertama kali ayat turun dalam agama Islam. Al-Alaq, kita buka bersama-sama, kita ikuti daripada Ustaz baca kemudian kalian semuanya. Sebelum kita baca, kita mentahqiq dulu bacaan huruf kita supaya lebih fasih, lebih terarah dan lebih kemudian fushah dalam bacaannya. A I U ba begitu. Ayo. Yang kanan lagi. A I U ba. A I U ba. Perang-perang lagi. A I U ba. A I U ba. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Kho sekarang. Kho fi khu bab. Babi bu bab. Makanya kho ini harus terlihat suara likhwanya. Kho ada kemudian terasa kemudian ngorok itu harus ada. Kemudian yang lanjut adalah dor. Dor bubam. Coba. Dor bubam. Sudah. Ini mengawali. Mari kita buka surat Al-Alaq untuk membaca, menirukan langsung kemudian kalian. Ini namanya bertalaki di dalam bacaan Al-Quran itu amat sangat penting. Jadi belum kita mulai kita membaca ta'awudz kepada Allah dari perlindungan syaitan yang tertutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang keras lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keraskan suaranya, lantangkan suara Al-Qur'annya, keluarkan hurufnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal
Allah. Kita kemudian membaca secara bergilir untuk menunjukkan kualitas kalian terkait dengan bacaan gharib Al-Quran. Ya, gharib itu terdiri dari beberapa macam bacaan yang agak sulit, harus kemudian diteliti, jeli, cermat. Karena ini bacaan yang asing di dalam Al-Quran, harus kemudian dipelajari dengan detail. Ada di antaranya imala, ismam, dan tasgir. Ada contoh imala di situ. Wa qala rkabu fiha, wa qala rkabu fiha, bismillahi majriha, bismillahi majriha wa mursaha. Situ. Ayo kita gilir anak-anak membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Sudah, kemudian dilanjut pada nilai untuk ayat gharib selanjutnya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Kemudian setelah itu dari pihak yang laki-laki saya minta siswa membacakan, yaitu rifih untuk ayat gharib yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Terima kasih. Dari bacaan semuanya itu merupakan satu bacaan-bacaan yang gharib dalam Al-Quran, yang harus kemudian butuh kejelian, ketelitian
untuk bisa melafalkannya, untuk bisa kemudian membacanya. Maka dari itu kategori kemudian gharib dan Al-Quran itu merupakan bacaan-bacaan asing yang di dalamnya mengandung bacaan yang tidak biasanya dalam bacaan tajwid, sehingga ada bacaan imalah miring, ada bacaan ismam mancungkan satu bibir untuk membentuk satu dhammah di situ. Kemudian ada tashil meringankan bacaan hamzah yang tidak semestinya dibaca, maka butuh bimbingan talaqi antara guru dan murid. Di antaranya tadi Bismillahi majreha wa mursaha. Majre, re dibaca imalah miring. Kemudian yang dia ada bacaan namanya tashil. Asalnya A dibaca agak tashil itu agak rendah direndahkan. Jami'u wa arabi. Kemudian isma memanjungkan. Jadi bacaannya di tengah-tengah kita membaca itu bibir harus kemudian memancungkan bibirnya untuk membentuk satu bentuk dhammah. La ta'manna. Nah, itulah namanya ismam. Mengenai itu kita bentar lagi akan membedah terkait kemudian bacaan-bacaan itu kenapa disebut imalah, kenapa disebut tashil, kenapa disebut ismam dan lain sebagainya. Kita akan bedah apa imalah, apa ismam dan apa yang tashil, serta ayatnya di mana, bertempat di mana kita akan teliti supaya kita bisa memahami. Intinya adalah ketelitian, kecermatan dan tidak tergesa-gesa supaya kita bisa membacanya dengan fasih sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bentuk kelompok terkait kemudian mendiskusikan hal seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, pagi hari ini kita akan kemudian masuk pada bab 4. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Terkait gharib, apa saja gharib tersebut itu? Imalah, isman, tashil, naql. Terima kasih. Itu yang kita akan jadikan pemahaman kita untuk pagi hari ini supaya kita kemudian lebih memahami terkait bacaan gharib yang ada dalam Al-Quran. Semuanya itu guna untuk membentuk karakter sikap cermat kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kemudian kita membahas dan membedah terkait dengan bacaan gharib dalam Al-Quran ini, maka alangkah kemudian baiknya kita semuanya itu memahami terlebih dahulu imalah, ismam, tashil, naql dan lain sebagainya. Merupakan satu keunikan untuk mempelajari terkait dengan tema gharib ini dengan keterkaitan dengan pelajar Pancasila, yaitu kita semuanya dituntut dalam kehidupan ini agar supaya cermat, teliti dan tidak tergesa-gesa. Itulah yang kemudian kita akan petik menjadi satu pembelajaran kita, bukan hanya Al-Quran dalam segi bacaan, akan tetapi semangat kehidupan untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari harus ada kita ambil, yaitu sikap cermat, teliti dan tidak tergesa-gesa. Mungkin itu jadi pembukaan kita untuk mengawali pagi hari ini dalam melanjutkan materi lebih dalam lagi. Untuk kali ini, agar supaya memantapkan kalian dalam pengetahuan terkait bacaan gharib,
maka kita adakan diskusi untuk bisa menilai pemahaman Anda, cara baca Anda secara benar. Maka dua kelompok ini kami akan bentuk untuk mendiskusikan dan kemudian memilah-milah terkait dengan analisis bacaan-bacaan yang telah kalian baca terkait dengan hubungan gharibul Quran, mulai dari diskusi dari laki-laki kemudian perempuan, didiskusikan supaya kemudian bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal. La ta'manna. Bacaan Ismam ialah metutu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Diskusi yang selanjutnya yaitu dilakukan oleh pihak sismik untuk mendiskusikan terkait bacaan gharib serta analisis bacaan yang akan kemudian dibaca dan dianalisis terkait gharibul Quran. Ayo. Majriha. Bacaan imalah ialah mengiringkan bunyi fathah pada kasroh. Terdapat di surat 11 Hud ayat 41 Juz 12. Ya, itulah kemudian bacaan-bacaan yang sudah didiskusikan. Nanti kemudian kita akan kemudian lebih melanjutkan kepada terkait apakah kalian sudah memahami terkait semuanya itu? Kalian semuanya terkait analisis bacaan. Apakah kalian paham semuanya? Alhamdulillah, berarti kalian masuk anak-anak yang hebat semua. Anak-anak yang kami cintai, terkait kemudian materi ajar yang terakhir, setelah sekian dari awal kita diskusi, kita memberikan kemudian isi daripada bacaan masing-masing, maka kita akan memberikan kesimpulan bahwa bacaan-bacaan gharib itu ternyata tidak amat sulit tatkala dilakukan secara kontinu, terus-menerus, pelan-pelan, dan kemudian perlahan-lahan sambil menirukan gaya guru. Inilah istilah namanya talaqi. Adapun bacaan yang terkait sulit dan tidaknya itu, memang bacaan ini harus dilatih sedemikian rupa perlahan-lahan agar supaya terlatih tiap hari. Apa yang kemudian kesulitannya di situ? Kayak gimana membaca miring, majriha, ismam, ada keterkaitan memancungkan bibir saat tengah-tengah membaca. La ta'manna, ini yang sulit. Maka harus ketelitian itu. Kemudian tashil, ada keseimbangan di situ. A'jamiyyu wa arabi, itu terkait bacaan semuanya. Makanya bacaan gharib itu dikenal dengan bacaan asing di dalam Al-Quran yang keluar dari kaidah tajwidul Quran. Itu dari sisi bacaan. Adapun apa yang kita ambil pelajaran dari semua bacaan yang kita pelajari itu, yaitu sikap cermat. Sikap cermat mengandung sikap spiritual. Apa yang bisa diambil? Bisa menyimak bacaan Quran dengan hikmah, cermat. Kemudian membiasakan baca Al-Quran dengan tartil sesuai tajwid, ini akan mempermudah semuanya. Kemudian sikap sosial, menampilkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Al-Quran itu disiarkan. Dengan mensiarkan Al-Quran, dengan membaca dengan teliti, kita akan terbiasa menjadi orang yang cermat, orang yang kemudian teliti dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak menjadi orang yang mudah terlempar. Kemudian membiasakan bersikap cermat dalam kehidupan sehari-hari itu apa maksudnya? Tatkala kita melakukan aktivitas apapun, kalau sudah terbiasa tartil, masuk kepada tahapan bacaan gharib sebagai contoh bacaannya, berarti kita harus belajar mencermati setiap kehidupan pelan-pelan. Mau makan, kecermatannya adalah pelan-pelan, supaya apa? Bisa mengambil nikmatnya makan dengan punya pelan-pelan. Tatkala kemudian melakukan tindakan apapun pelan-pelan, karena pelan-pelan dari ketelitian itulah yang menjadi kunci utama
refleksi dari pengambilan bacaan goreng yang dianggap sulit akan menjadi terpecahkan tatkala dilakukan dengan cermat, teliti, dan tidak tergesa-gesa. Maka dari itu, saya berikan informasi kepada kalian. Sampai di sini, pahamkah kalian semuanya? Maka untuk menguji kepahaman kalian, saya minta kemudian merangkum dan meringkaskan apa yang kita kemudian pelajari tadi. Mungkin dari pihak putra bisa berdiri. Apa yang imalah di antara yang Anda ketahui itu? Salah satunya adalah Ismam. Coba Ismam, apa sebenarnya Ismam? Ismam ialah bertutur di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah, terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 plus 12. Terima kasih, paham. Selamat semuanya. Untuk kelanjutannya, yang siswa jangan sampai kemudian terkalahkan dengan putri, maka putri harus Jamiun, bacaan tasjil. Tasjil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua, terdapat di surat 41 Fussilat ayat 44 bis 24. Ya betul, terima kasih. Selamat semuanya. Alhamdulillah, menit demi menit, waktu demi waktu, awal hingga sampai akhir ini kita memberikan satu pemahaman yang begitu komprehensif dan kesempurnaan. Dan harapan kita dengan adanya kemudian materi di bab 4 terkait goreng ini, kita bisa mendapatkan satu kemanfaatan. Di antaranya adalah kefasihan bacaan Al-Quran kita, bacanya harus dengan teliti dan cermat, serta memberikan satu kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kecermatan, ketelitian merupakan hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan keberhasilan, kemudahan dalam segala urusan kita semuanya. Marilah kita akan tutup semuanya itu dengan memberikan kesemangatan kembali, memberikan kemudian pemahaman yang utuh kembali, supaya pertemuan di kemudian hari kita mendapatkan keberkahan Al-Quran itu sendiri. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. Harapannya adalah bukan hanya kemudian pemahaman yang kita akan dapatkan, tapi keberkahan Al-Quran yang kemudian bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita menjadi seorang hamba yang diberikan kebahagiaan dunia hingga sampai akhirat dengan berkah Al-Quran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita pertemuan kembali, dipertemukan lagi dan pada sehat walafiat. Jangan lupa belajar di rumahnya yang serius dan sungguh-sungguh, karena tanpa belajar kita akan bisa kemudian menjadi seorang yang berhasil dan sukses semuanya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.